Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Nikita Mirzani. Akui masih jadi saksi bukan tersangka. Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri. Nikita Mirzani dicecar sebanyak 40 pertanyaan oleh Paminal atau Pengamanan Internal Divisi Propam Mabes Polri. Nikita pun sejauh ini masih menganggap dirinya hanya sebagai saksi. Sementara itu terkait surat SPDP yang disinggung, Nikita mengaku menerima surat tersebut. Sejauh ini, Nikita Mirzani belum menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka. Berikut wawancara dengan pihak Nikita Mirzani. Media-media sendiri yang bikin, gitu. Bang Mahmud, bisa dijabarkan tadi itu ada kira-kira beberapa pertanyaan dan bisa dirinci Bang, bukti apa saja sih yang Abang serahkan? Pertanyaannya ada 40 ya, biasalah kalau bukti ya bukti yang ada. Kita nggak bisa sampaikan bukti karena itu adalah proses yang menjadi haknya pemeriksa Paminal yang di atas ya. Karena berupa apa? Ya buktinya ada fotokopi ya, beberapa fotokopi panggilan, CCTV, rekaman, semua termasuk juga kita lampirkan beberapa surat-surat yang kami telah keluarkan. Nah, Mbak Nikita kan sempat menyebut bahwa surat panggilan dan waktu dipanggilnya itu tidak sesuai dengan KUHAP, di mana di KUHAP 3 hari kan Bang. Itu menjadi salah satu fokus aduan Abang nggak sih kepada Paminal? Kalau saya tidak mau berbicara terlalu dalam persoalan KUHAP ya, karena nanti itu kami hanya begini, bahwa ada Kapolri mengeluarkan surat edaran. Di dalam surat edaran Kapolri itu secara tegas mengatur beberapa persoalan-persoalan khususnya terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, apakah memang surat edaran ini tidak berlaku? Satu, itu kita adukan. Yang kedua, ada telegram Kapolri terkait dengan persoalan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Salah satunya gelar perkara, salah satunya itu harus dimediasikan. Pertanyaan kembali kita mengadu, Bapak Kapolri, apakah surat edaran Anda, surat telegram Bapak Kapolri tidak berlaku? Walaupun itu tahun 2021 di tanah, itulah yang kita adukan. Saya tidak masuk di KUHAP, itu materi KUHAP nanti materinya pengacara. Tapi ini materi persoalan ke Propam yang kita adukan terhadap oknum ya. Jadi kita tidak pernah mengadukan institusi, oknum yang diadukan oleh Nikita bahwa ada begini-begini dan saya mohon perlindungan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan Bapak Kadif Propam. Inilah yang ditindaklanjuti sehingga kami terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam sehingga langsung Niki dipanggil, dimintain klarifikasi, diwawancarai tadi sebanyak 40 pertanyaan. Saat ini prosesnya ditangani oleh Paminal istilahnya. Kan Niki dari 40 pertanyaan itu mungkin maksudnya ada nggak clue-clue sedikit yang bisa kasih? Karena baru menjadi saksi tapi udah dijemput dan mau ditahan tanggal 15 jam 3 pagi. Itu kan nggak masuk akal. Masa saksi mau ditahan, masa saksi mau dipenjara, kan nggak masuk akal. Gitu. Tapi 40 pertanyaan itu kan Niki, menurut kan Niki seperti apa sih? Maksudnya ya itu yang kejadian yang itu terjadi aja gitu, sama surat-surat yang beredar ke teman-teman wartawan dapat dari mana, terus berita-berita TSK itu dari mana gitu, karena dari pihak kepolisian pun tidak pernah keluar dari mulutnya kan kalau Nikita Mirzani itu TSK. Bang, dari Kejari Serang sendiri sudah mengeluarkan SPDP dengan berstatus Kaniki TSK. Itu gimana? Anda jangan tersesat cara berpikirnya. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dari seseorang yang dimintai keterangan sebagai diinterview atau dimintai keterangan ditindaklanjuti menjadi saksi. Itu namanya SPDP. Kalau SPDP Niki terima. Betul, ada. Yang menjadi pertanyaan, tiba-tiba beredar surat penetapan menjadi tersangka. Kalau itu wartawan lebih duluan dapat dibanding Nikita. Kan gitu pertanyaannya. Apakah memang
harus seperti ini. Ya ini nanti biar diurus sama propam. Tapi kan Niki untuk pemanggilannya sendiri kapan tuh rencananya? Status Niki sekarang seperti apa gitu? Saksi masih. Untuk pemanggilan sendiri yang dari surat itu kapan rencana? Pemanggilan apa? Pemeriksaan. Nggak ada. Kan Adanya itu kemarin hari Rabu datang surat panggilan sebelum ke Bali hari Kamis. Itu surat sebagai saksi tambahan. Tapi ternyata di hari Jumat ada lawyernya Dito Mahendra bilang katanya mediasi di Polres Serang Banten. Jadi mana yang benar itu aja udah Nunggu salah sampai lagi. jam 9 malam. Itu udah salah lagi. Itu Padahal suratnya ada. Nikita di Bali. Tapi menurut Kak Niki dengan kasusnya ini kayak merasa bahwa ini aneh nggak sih di Aneh banget lah. Saksi mau ditangkap jam 3 pagi. Udah tuh banyakan lagi polisinya datang. Terus tiba-tiba dikirim kalian dapat surat TSK yang gua juga nggak terima gitu. Tapi Banyak. kan kalau misalnya di mediasi, misalnya nanti ada jadwal mediasi, berarti atau enggak? Kak Niki mungkin boleh Kak Niki. Dari kemarin kan sempat lawyernya dari Dito sendiri bilang katanya Dito kaget setelah Kaniki menyebutnya sebagai penipu. Seperti Dia apa? shock ya. Oh, dia shock. Kan itu bukan buat dia, itu kan himbauan untuk para senior supaya jangan ketipu atau PHP. Itu kan bukan untuk dia. Kan saya nggak sebutin nama dia, tapi kalau saya bilang ini ya orang yang lagi viral kasus Berita selanjutnya datang dari Mayang, adik mendiang Vanessa Angel diterima kuliah di Fakultas Kedokteran. Adik Vanessa Angel yakni Mayang akhirnya mengaku diterima kuliah di Universitas Mustopo. Mayang mengaku diterima di Universitas Mustopo di Fakultas Kedokteran Gigi lantaran adik Vanessa Angel itu ingin menjadi seorang dokter. Padahal sebelum Mayang umumkan diterima di Universitas Mustopo, adik Vanessa Angel itu sempat menutup rapat informasi tersebut. Bahkan Dodi Sudrajat sang ayah juga tak mau mengungkap di mana sang putri akan melanjutkan pendidikannya. Dodi Sudrajat hanya mengatakan bila putrinya diterima di Fakultas Kedokteran. Kabar tersebut disampaikan akun @dade_1 yang merupakan orang terdekat ayah mendiang Vanessa Angel. Saat dimintai keterangan, Dodi membenarkan kabar tersebut. Ia juga mengatakan mendiang Vanessa Angel lah yang meminta Mayang agar tetap melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun diakui Dodi Sudrajat bila mendiang putrinya meminta agar Mayang kuliah dengan mengambil jurusan hukum. Akan tetapi Mayang memilih jalan hidupnya yang lain dan kini diterima di Fakultas Kedokteran. Dodi juga mengatakan bila putrinya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi. Kendati demikian, ia masih menutup rapat di mana Mayang akan melanjutkan pendidikannya. Sempat ditutup rapat-rapat oleh sang ayah, baru-baru ini Mayang sendirilah yang mengungkap di mana ia diterima di Fakultas Kedokteran Gigi. Berikut wawancara dengan Mayang. Dokter gigi gitu. Diajak. Selain itu mungkin ada masukan apa memang menyenangkan? Iya banyak masukan juga kan, aku juga banyak kenalan dari dokter gigi gitu. Iya udah nggak apa-apa, bagus kok di SKG. Dan sebentar lagi akan menjadi mahasiswa, gimana nih kan sekarang karir lagi naik-naiknya. Gimana nanti ke depannya? Gimana ngatur waktunya? Apalagi sebagai mahasiswa baru? Paling kalau nanti di entertain paling agak dikurangin dikit ya, lebih fokus ke kuliah nanti. Tapi ya insya Allah sih bisa balance di antara pendidikan sama entertain. Jadi gimana kamu? Jadi support kok, jadi selalu support. Apalagi kalau tentang pendidikan jadi support. Ada wejangan khusus ketika akan nanti naik kuliah? Wejangannya ya paling itu aja sih apa? Iya sih. Ketemu orang banyak. Soalnya kan aku juga sebenarnya sifat dasar aku sebenarnya introvert gitu. Nanti ketemu orang baru lagi, aku nggak benar-benar nggak ada temen satupun di kampus gitu. Jadi apa mental aja, banyak doa, semoga diberi kelancaran. Berarti siap akan dilihat satu kampus ya? Iya. Doain ya Pak. Kemarin tesnya gimana sih kok bisa akhirnya tertujunya di
tersendiri buat mayat nanti. Karena kan dapat beasiswa nggak boleh sembarangan juga belajar gitu. Iya loh, ini juga apa ya, harus benar-benar, makanya ini aku di kuliah ini tuh harus apa ya, harus fokus lah gitu. Kabarnya ada campur tangan juga dari profesor. Apa? Ada campur tangan juga sportnya mungkin dari profesor Banda. Ya, pasti sih ya paling ya aja belajar yang benar. Sini kawan kan dirimu sudah terkenal ya, mungkin dapat jabatan apa aja, sudah dapat apa aja atau jadi apa gitu. Iya, cuman ya nggak bisa disebutin tapi juga sih. Udah beli mungkin mobil, rumah, Hasilnya Oh, hasilnya. Kalau hasilnya ya beli dulu buat insya Allah beli rumah. Ya, tapi doain aja sih semoga bisa kembali. daerah mana Teh? Daerah mana? Berita selanjutnya datang dari aktor Aldi Taher, doakan Dewi Persik kembali bersatu dengan suaminya. Aldi Taher ikut berkomentar terkait perceraian mantan istrinya Dewi Persik dan Angga Wijaya. Aldi Taher mengaku kaget dengan pemberitaan Dewi Persik bercerai dengan Angga Wijaya. Sebenarnya Aldi Taher mengaku tak ingin ikut campur urusan rumah tangga mantan istrinya itu, namun netizen meminta Aldi untuk menyatukan Dewi Persik dengan suaminya. Aldi tahu bahwa saat ini mantan istrinya sedang dihadapkan dengan kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, Aldi berharap keduanya bisa kembali bersatu. Dirinya juga mengungkapkan telah berdoa dari hati untuk rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Seperti diketahui, Aldi Taher pernah menikah dengan Dewi Persik pada 2008 lalu. Tapi pernikahan keduanya hanya bertahan sampai 2009. Berikut wawancara dengan Aldi Taher. Al-Quran. Al-Quran solusi. Kan Dewi udah bilang, dia hanya seorang wanita. Ya. Dan imam yang ambil keputusan. Ya kita lihat nanti. Mau ada mediasi kan tanggal 4 ya. Tanggal 3. Ya insya Allah kita doakan mereka ketemu mediasi dan insya Allah ya mediasinya berhasil. Mereka pulang gandengan tangan, masuk kamar berdua, guri-guri nyoy lagi. Saya sudah punya istri sekarang, ya, dan saya merasakan kalau misalkan berpisah itu nggak enak, asli nggak enak. Saya yakin dua-duanya merasakan kesedihan, baik Dewi maupun Angga, dan teman-teman dia juga sedih. Dan banyak di kolom komentar IG saya pada bilang, ayo Bang Aldi, satukan mereka, bismillah. Insya Allah saya doakan ya, insya Allah mereka bersatu. Insya Allah, karena apa? Perceraian dibenci Allah, walaupun dibolehkan. Ya, saya menyesal dulu 2 kali cerai. Serius, doakan saya jangan sampai cerai lagi ya. Cerai nggak enak bro, ensis. Giring niji, cerai nggak enak. Bingung kan kenapa saya ngomong giring niji? Ya mau aja sih mau ngomong giring niji kok. Saya pansos sama dia. Jadi insya Allah solusinya Al-Quran, bismillah. Dan saya mau buatin lagu spesial buat mereka berdua. Angga Wijaya dan Dewi Persik insya Allah tidak bisa, karena mereka berdua. Berita selanjutnya datang dari penyanyi dangdut Cici Paramida sedang dekat dengan pria asal Turki. Pedangdut Cici Paramida dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria asal Turki bernama Ibas. Namun saat disinggung soal kapan dirinya naik ke jenjang pernikahan, Cici Paramida mengaku belum bisa menargetkannya. Menurut pelantun candu asmara itu, ia masih ingin mengenali karakter pria Turki itu. Selama berkenalan, Cici Paramida menilai Ibas sebagai sosok yang baik dan nyambung ketika diajak berbicara. Selain itu, Cici Paramida mengatakan Ibas memiliki satu frekuensi dengannya, terutama soal seni. Kendati demikian, Cici Paramida mengaku hubungannya dengan pria Turki itu belum mengarah ke pernikahan.
Wanita berusia 48 tahun itu mengatakan ia harus benar-benar siap jika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Diberitakan sebelumnya setelah 13 tahun menjanda, akhirnya Cici Paramida mulai terbuka soal kehidupan asmaranya. Cici dikabarkan kenal sosok pria Turki itu dari sang adik Siti KDI. Berikut wawancara dengan Cici Paramida. Berpikir panjang bahkan sih itu juga gitu. Saya kan tinggal sama orang tua. Jadi ya paling enggak saya pengen yang selalu dekat sama orang tua. Takut mungkin itu karena beda negara, beda budaya gitu mungkin. Ya kalau saya dikait-kaitkan ke sana ya cukuplah adik saya kan sudah di Turki gitu kan, nggak mungkin kalau saya harus tinggal di Turki lagi gitu. Jadi saya mencari yang bisa sama-sama dengan orang tua. Dan Cici berarti pengennya tetap orang Indonesia. Insya Allah kita nggak tahu kan jodoh ya. Allah menentukan siapa yang benar-benar menjadi pilihan di hati saya dan saya juga merasa nyaman. Nah ya sudah, itulah yang namanya takdir. Cici tipenya seperti apa sih kalau buat pasangan? Tipenya ya sama lah mungkin ya, setiap wanita pasti tipenya sama, ingin yang menjadi imam ya, tanggung jawab, sayang, perhatian, ya pokoknya itulah. Tapi sejauh ini sudah ada dong. Insya Allah, mudah-mudahan. Menanggapinya gimana nih? Banyak yang sedang mendekat ke saya. Banyak sih yang dekat. Tapi kalau dekat untuk kita sama-sama menjalin silaturahmi kan. Ada target mungkin? Itu tadi saya nggak berani untuk mentargetkan kapan dan siapa. Itu saya pasrahkan aja sama saya berdoa nanti memang Allah kasih yang terbaik buat saya dan itu mungkin pilihan saya ya kita jalan. Sempat ada konsultasi nggak sih ke teman-teman misalnya nih dicariin jodohnya? Ya kalau teman-teman sih banyak ya yang pada mau cariin. Berita selanjutnya datang dari presenter Maya Septa ingin fokus urusi anak. Presenter dan pemain film Maya Septa belakangan ini jarang sekali menerima tawaran untuk kembali memandu acara. Maya Septa terakhir dikenal publik setelah sukses memandu acara Ini Talk Show bersama komedian Sule. Maya Septa rupanya sedang menikmati lagi perannya sebagai ibu dan juga seorang istri dalam keluarga kecilnya bersama Krishna Wardana Sidarta. Wanita berusia 35 tahun tersebut mengakui ketiga anaknya sudah besar dan sekolah, sehingga perlu perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Meski begitu, Maya tak menampik mengurus 3 anak dengan turun tangan langsung membuatnya emosi, pusing, dan kewalahan. Wanita kelahiran Jakarta 12 September 1986 tersebut tak menampik pekerjaannya sering tumpang tindih sehingga membuatnya emosi dan kelelahan. Hal yang membuat Maya sering emosi ketika pandemi, di mana ia harus mendampingi dan membantu anak-anaknya belajar secara daring. Akan tetapi ketika emosinya memuncak, Maya Septa berusaha untuk menahan kata-katanya agar tidak menyakiti hati ketiga anaknya. Berikut wawancara dengan Maya Septa. Kadang-kadang tuh kita lebih gampang emosi kalau capek, jadi aku berusaha gimana ya caranya supaya aku lebih waras gitu, kayak lebih happy, lebih kalau misalkan kita dalam keadaan yang normal pasti kita lebih sabar, tapi kalau kita capek sabarnya tinggal dikit gitu loh baterainya gitu loh. Jadi aku berusaha misalnya mau marah nih, aku napas dulu kayak apa yang mau dibilang apa, intinya apa, kata-kata lain yang tidak perlu aku nggak mau ucapin gitu. Jangan salah ucap, jangan kita karena emosi ngomongnya kebanyakan dan nggak perlu sebenarnya gitu, bisa nyakitin anak. Jadi aku lebih kayak ya harus waras. Jadi sebenarnya mau ngomong apa intinya aja yang harus yang supaya anaknya ngerti gitu. Nah, pernah ada kejadian yang gak waras ini nggak Kak? Maksudnya sampai akhirnya emosinya meledak-ledak gitu kan? Pasti banyak ya Kak, kejadian sehari-hari, sekolah online, di awal-awal sekolah online pasti kita kayak gampang marah, kayak ngajarin anak karena kita nggak pernah jadi guru sebelumnya, suaranya naik sampai plafon rumah. Okay. diulang nggak bisa karena mungkin kitanya nggak bisa ngajar, anaknya juga bingung sekolahnya di rumah gitu. Terus aku berusaha nurunin ekspektasi ya, kembali ke kenyataan bahwa satu aku bukan guru, kedua ya anak ini juga mengalami kesulitan kok belajar tadinya di sekolah jadi di rumah gitu. Jadi ya udah mungkin
mungkin nggak harus tugasnya selalu sempurna. Mungkin aku biasa syuting jadi video itu harus bener kata-katanya semua gitu, diulang-ulang-ulang. Tapi setelah berjalannya waktu aku pikir-pikir nggak harus sempurna loh, PR-nya salah juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak harus bagus-bagus banget, nggak harus semuanya betul semua ucapannya. Yang penting anaknya tidak sakit hati sama kelakuan akunya juga nggak depresi, nggak jadi gila sendiri gitu. Jadi nurunin Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.